Haleluya, puji Tuhan. Sahabat Daily Hope yang dikasih Tuhan Yesus, apa kabar? Pagi yang indah ini, kenapa kita berkata ini pagi yang indah? Karena kita percaya ada harapan-harapan surgawi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sehingga ketika Tuhan berikan hari yang baru, kita imani ada berkat-berkat yang baru dari Tuhan. Berkat pemeliharaan, perlindungan, dan penjagaan Tuhan senantiasa berlaku dalam kehidupan kita. Amin. Kita harus imani dulu, kita percaya itu. Kenapa? Karena Tuhan yang berjanji, pasti Tuhan akan genapi. Kembali kita beribadah di Daily Hope pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Dan tema kita pada pagi ini adalah makhluk supranatural surgawi. Wah, makhluk supranatural surgawi. Ya iyalah, kenapa? Karena Rasul Yohanes dibawa ke sorga. Penglihatan sorga, tentu yang dia lihat juga tentang apa? Ya, juga salah satunya tentang makhluk-makhluk supranatural yang ada di sorga. Ketika Tuhan memperlihatkan semuanya ini di dalam Wahyu pasal 10, pasti ada maksud Tuhan. Nah, inilah yang akan kita renungkan untuk menjadi berkat bagi kita semuanya. Tapi terlebih dahulu diawali dengan kita masuk di dalam hadirat Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Kita mendengarkan firman dan kemudian kita berdoa bersama-sama. Sahabat Daily Hope, Anda juga bisa berkomentar di kolom komentar yang ada atau di live chat untuk memberikan kekuatan iman, memberikan dorongan. Bahkan kalau Anda pengen ada tema-tema tertentu yang ingin dibahas, menurut Anda itu sangat menarik, bisa diutarakan di kolom komentar atau di live chat. Nanti kita akan pikirkan, kita akan renungkan untuk kita bisa bawakan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sahabat Daily Hope, ketika Anda punya pergumulan, ingin didoakan atau pelayanan konseling, bisa menghubungi kami di nomor WA yang tertera di layar, yaitu di 0878 8881 1150 0878 8881 1150. Ini juga akan menjadi wadah bagi kita, nomor WA ini, untuk kita berkomunikasi satu sama yang lain, untuk kita saling mengenal satu dengan lainnya sebagai keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih sahabat Daily Hope. Saya percaya kita semuanya sudah siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari saat ini kita buka hati kita mau mencari wajah Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Kami datang Tuhan Yesus. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti
berkat. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. mari kita bersyukur buat kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi setiap kita, anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Kita diberikan waktu untuk dapat bersekutu dengan Tuhan dan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, kemudahan Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk tetap terus hidup dalam kebenarannya firman Tuhan. Mari kita jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Kita tetap terus mencari Tuhan, tetap terus mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh, haleluya. Yesus, kami Haleluya. memuji-Mu, kami menyembah Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang penuh kasih. Amin, amin. Engkau Yesus Tuhan yang mengasihi hidup kami. Kami bersyukur. Amin, Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan buat Namamu yang Kau berikan. Jadikan kami Ya Kau pakai kami Tuhan, yang jadi berkat bagi kemuliaan ya nama Tuhan. Tuhan. Oh, Sebagai alatmu, haleluya, kami bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik. Haleluya. Oh Yesus, pengurapan-Mu menguatkan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Yes, Tuhan. amin. Biarlah kami mau terus pergunakan waktu yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan, untuk melayani-Mu Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu Ya, Tuhan. haleluya. Biar banyak orang mengetahui bahwa Engkau Tuhan Yesus, Kami rindu Tuhan dipakai Juru Selamat. oleh-Mu. Kami rindu Tuhan Amin. hidup kami dipakai oleh-Mu Ya. Tuhan, menjadi alat untuk Amin. kemuliaan Yes, nama-Mu Tuhan. haleluya. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu yang Ya, Tuhan berikan dalam kehidupan ya, kami, Tuhan. karena kesempatan yang Tuhan berikan adalah suatu kesempatan yang indah bagi kami Ya, Tuhan, Tuhan. adalah untuk melayani-Mu Tuhan. Benar, Terima ya. kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, hidup kami dapat
kemurahan-Mu Tuhan. Ya. Kami boleh ada melayani-Mu Tuhan, memuji dan menyembah-Mu, bersekutu, beribadah kepada-Mu, serta rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bagi setiap kami, melawat kami, mengurapi kami, menjamah setiap kami dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan, dan berikan kami hikmat yang baru dari sorga untuk kami sama-sama memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saat lagi kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Tibalah saatnya pada saat ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tema kita pagi ini, makhluk supranatural sorgawi. Ya, kita akan lihat di Wahyu pasal 10 ayat yang pertama. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka, jadi nggak disegel. Ia menginjakan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, dari ayat firman Tuhan ini kita melihat ada perbedaan antara malaikat dari Wahyu pasal 10 ayat yang pertama dengan kemarin waktu kita merenungkan Wahyu pasal 9 ayat yang pertama. Kalau Wahyu pasal 9 ayat yang pertama menceritakan tentang malaikat yang jatuh dari sorga. Jadi itu memang malaikat yang dilemparkan oleh Tuhan, tidak berkenan di mata Tuhan. Dan kita tahu itu adalah Lucifer. Dan sekarang ini Wahyu 10 ayat 1, ini malaikat yang turun. Bukan jatuh tapi turun. Beda kan, jatuh sama turun lain. Turun tangga, jatuh dari tangga, beda kan? Beda banget. Kalau turun dari surga memang niatnya mau turun. Kalau orang bilang, aduh aku jatuh dari tangga, kenapa? Oh memang niat saya kepingin jatuh dari tangga. Mana ada yang kayak gitu? Nggak ada kan? Nah ini memang malaikat ini turun dari sorga. Memang niatnya itu turun dari sorga ke bumi. Artinya ini atas restu Tuhan, diutus oleh Tuhan. Resmi. Jadi ini malaikat baik-baik gitu ya. Bukan malaikat jahat seperti si Lucifer. Ini adalah malaikatnya Tuhan, utusannya Tuhan. Tahu dari mana? Selain ini saudaraku, selain dia turun dari sorga, bukan jatuh ya dari sorga ke bumi, juga saudaraku dijelaskan kemegahannya. Kemegahan dari malaikat ini luar biasa saudaraku. Di sini dikatakan berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Jadi ini malaikat yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Siapa dia? Malaikat Gabriel kah? Malaikat Michael kah? Ini malaikat yang memang khusus, unik ya. Malaikat yang khusus, yang memang penuh dengan kemuliaan yang luar biasa. Apakah dia malaikat yang memuji Tuhan di sorga? Seperti para serafim? Ya memang, bisa banyak spekulasi. Tapi yang jelas, ini malaikat penuh dengan kemuliaan Tuhan. Malaikat yang khusus dan unik seperti ini. Ini saudaraku dilihat oleh siapa? Oleh Yohanes, Rasul Yohanes. Ini makhluk supranatural yang luar biasa. Dan yang menarik saudaraku, dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Jadi gulungan kitab yang bukan rahasia, tapi terbuka. Jadi bisa ketahuan isinya apa kan? Karena terbuka saudaraku. Lalu dikatakan malaikat ini menginjakkan kaki kanannya di atas laut,
dan kaki kirinya di atas bumi. Artinya apa, saudaraku? Artinya bahwa betul sekali malaikat ini membawa kita gulungan yang terbuka dan jangkauannya. Jangkauannya baik di laut maupun di darat. Artinya seluruh bumi dijangkau. Semua dijangkau, saudaraku. Ini menunjukkan seluruh umat manusia dijangkau oleh nubuatan, oleh kitab kecil yang terbuka itu, yang dibawa oleh malaikat Tuhan yang penuh dengan kemuliaan seperti ini, menjangkau untuk semua orang. Nah, kita akan pelajari pada saat ini, saudaraku, dengan makhluk supranatural surgawi ini. Ya, namanya juga Rasul Paulus lagi di Pulau Patmos. Tuhan kasih dia penglihatan tentang sorga, ya otomatis ya ceritanya banyak tentang cerita sorga yang penuh kemuliaan dan keagungan, dan bagaimana sorga menyoroti keadaan bumi ini, dan bagaimana bumi ini dimenangkan oleh Mesias Yesus Kristus, dan orang yang berdosa akan dihukum. Nah, kita akan belajar pada saat ini mengapa Tuhan mengirim makhluk supranatural surgawi. Kita akan belajar bersama-sama. Poin yang pertama adalah untuk menyatakan isi hati Tuhan kepada Yohanes. Kita lihat Wahyu 10 ayatnya yang kelima. Wahyu 10 ayatnya yang kelima. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak ada penundaan lagi. Tanda seru, tidak ada penundaan lagi. Jadi malaikat Tuhan ini kasih tahu isi hati Tuhan dan didengarkan oleh Yohanes bahwa tidak ada penundaan lagi. Artinya tindakan Tuhan akan segera dinyatakan untuk menghukum dunia ini yang penuh dengan dosa. Isi hati Tuhan diutarakan, dibicarakan, dikasih tahu kepada Yohanes. Kehendak Tuhan dibicarakan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus belajar dekat dengan Tuhan, punya kepekaan secara rohani, supaya kita bisa tahu isi hati Tuhan. Kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk hari-hari selanjutnya yang akan kita lakukan, untuk hari-hari berikutnya yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita percaya Tuhan tidak tinggal diam terhadap hidup kita. Kita harus imani Tuhan punya rancangan yang luar biasa, dan Tuhan rindu untuk mengasih tahu kepada kita isi hati Tuhan itu. Oleh sebab itu kita belajar untuk selalu senantiasa senang bergaul dengan Tuhan, seperti yang dialami oleh Yohanes. Dia dekat dengan Tuhan, Tuhan datang kepadanya, dia dapat penglihatan tentang isi sorga dan nasib dunia. Luar biasa bukan? Untuk yang akan datang, yang akan terjadi. Saya juga percaya setiap anak-anak Tuhan yang serius cari Tuhan, yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, maka hidupnya akan mendapatkan tuntunan dari Tuhan, arahan dari Tuhan. Ketika baca firman Tuhan, kitab Tuhan dibukakan, kita langsung ngerti maksudnya buat kehidupan kita. Kenapa? Karena Roh Kudus memberikan penjelasan kepada kita. Roh Kudus memberikan kita kepekaan dalam hati. Tinggal kita harus melakukannya dengan penuh kesungguhan. Amin, sahabat Daily Hope. Penting sekali kita untuk dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, mengapa Tuhan mengirim makhluk supranatural surgawi kepada Yohanes? Yang kedua, selain menegaskan waktunya sudah dekat, tidak ada penundaan lagi, entar lagi kiamat, entar lagi selesai ini dunia ini, entar lagi iblis keok dihukum Tuhan, entar lagi dosa ini akan diberantas tuntas ya oleh Tuhan. Dan yang kedua adalah sebagai alat untuk Yohanes menerima gulungan kitab. Jadi malaikat Tuhan ini digunakan Tuhan sebagai sarana supaya Yohanes bisa menerima gulungan kitab yang terbuka itu. Nah, kita lihat Wahyu 10 ayatnya yang ke-8. Wahyu 10 ayat yang ke-8. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah,
ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Ini kitab dari sorga, gulungan kitab dari sorga, saudaraku ya. Yang suruh ngambil siapa? Tuhan yang suruh ngambil. Tuhan yang bukakan untuk kita ambil, untuk Yohanes ambil. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah. Ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, itulah yang dilakukan oleh Yohanes. Gimana dia menerima gulungan kitab itu? Dia menerima gulungan kitab itu dan dikatakan, ketika engkau memakan gulungan kitab itu, terasanya manis seperti madu di mulut, tetapi terasa pahit di perut. Apa maksudnya? Ini bicara tentang kehendak Tuhan yang akan dinyatakan oleh Tuhan melalui Yohanes yang akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran di muka bumi ini. Dan memang saudaraku, ketika firman Allah dibicarakan, ketika hamba-hamba Tuhan membicarakan firman Tuhan, menyampaikan Injil keselamatan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mensuarakan kehendak Tuhan, hamba-hamba Tuhan begitu menggebu-gebu, begitu semangat. Kenapa? Karena yang dikasih kebenaran. Jadi mulut para hamba Tuhan itu adalah mulut-mulut yang diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, sehingga begitu semangat menyampaikan kebenaran. Terasa manis jika menceritakan kebenaran. Terasa indah ketika menceritakan firman Allah. Terasa menyenangkan dan enak untuk menyuarakan isi hati Tuhan. Itulah hamba-hamba Tuhan. Itu juga anak-anak Tuhan. Terasa manis mengucapkan firman Tuhan. Terasa indah mempercakapkan firman Tuhan. Terasa sesuatu yang sangat memberkati. Kita nyampein firman, kita sendiri merasa diberkati. Punya kesempatan untuk mempercakapkan firman Allah, mendiskusikan firman Allah, membicarakan firman Tuhan, mengutarakan kehendak Tuhan. Wah, senang sekali. Ya, kita semangat. Anak-anak Tuhan juga begitu. Orang percaya senang, semangat, dan sebagainya. Betul kan? Terasa manis di mulut, tapi pahit di perut. Apa maksudnya? Ya, konsekuensi dari kehendak Tuhan itu buat orang yang gak bertobat gak enak, saudara. Gak enak, terasa pahit bagi mereka. Untuk orang yang gak mau bertobat, untuk orang yang gak mau membukakan diri. Dan kadang-kadang memang konsekuensi itu, ya, konsekuensi yang gak enak ini, ya, datang juga kadang-kadang feedback gitu, mantul juga kepada orang percaya. Mantul juga yang gak enak itu kepada hamba-hamba Tuhan, kepada anak-anak Tuhan. Jadi ketika firman Allah yang mestinya indah, yang manis didengar, yang sedap untuk dilakukan, ketika ketemu orang yang gak mau bertobat, yang auban, yang kepala batu, yang hatinya keras, apa yang terjadi, saudaraku? Pahit bagi mereka. Ketika mereka nggak terima, mantul, saudaraku. Nggak sukanya mereka, nggak senangnya mereka, bagaimana mereka ada tembok pemisah, mantul, diarahkan lagi ke kita. Ya, dimana kekerasan hati mereka, nggak sukanya ditunjukin kepada anak-anak Tuhan. Kepahitan-kepahitan itu dinyatakan, tapi nggak apa-apalah. Itulah salib Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan akan menguatkan kita. Amin. Karena memang begitulah anak Tuhan jadi saksi Kristus. Nah, inilah yang dimaksudkan firman Tuhan berkata tentang manis pada waktu di mulutmu, tetapi manis seperti madu di mulutmu, tapi pahit di dalam perutmu. Namun gak tertahankan untuk diutarakan, karena ini bicara tentang kehendak Tuhan. Mari saudaraku, kita jadi berkat buat orang lain. Sekarang ini kita punya banyak kesempatan. Dulu firman Tuhan masih terbatas. Sekarang mau di kamar kek, mau di mobil kek, mau di mana aja bisa dengar firman. Tinggal apa? Pencet doang. Selesai. Dulu mesti jalan kaki, kena hujan panas. Betul kan? Datang sore, ya ibadah selesai jam 8.
tetap harus pulang, makan waktu 1,5 jam sampai tengah malam, kena hujan, kena panas, gelap-gelap, pakai senter, misalnya seperti itu kalau di kampung. Tapi sekarang tinggal diklik, tinggal dipencet, tinggal digeser, dengar firman Tuhan. Sekarang kesempatan yang indah untuk membicarakan kehendak Tuhan. Di akhir zaman ini banyak peluang yang luar biasa yang Tuhan bukakan. Jadi ayo saudaraku, jangan sia-siakan kesempatan yang ada untuk kita dipakai Tuhan, untuk mengutarakan kehendak Tuhan kepada banyak orang. Berbicaralah tentang firman Tuhan yang manis itu, untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk meluruskan langkah orang yang bengkok, agar mereka bisa hidup lurus di hadapan Tuhan. Amin, sahabat Daily Hope. Dan yang ketiga, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai alat Tuhan untuk memotivasi Yohanes. Jadi Yohanes dimotivasi, motivasi yang luar biasa. Mari kita lihat Wahyu 10 ayat yang ke-10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya, karena Tuhan yang suruh. Maka ada ketaatan di dalamnya. Saudara, ketika Tuhan berbicara di hati kita, Tuhan yang perintahkan, tunjukin dong Anda taat melakukannya. Meskipun enak gak enak, lakukan. Pasti juga ujungnya jadi berkat. Kayak Yohanes kan, sudah dikasih tahu nih enak di lidah, nih enak di mulut kayak madu, tapi terasa pahit di perut. Tapi Tuhan yang perintahkan tentu tidak mencelakakan. Tentu ada maksud Tuhan yang besar dan ajaib. Apa yang dilakukan oleh Yohanes? Dia taat untuk melakukannya. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Langsung. Bukan malaikat yang subapin, bukan mulutnya enggak. Tapi apa? Diterima oleh Rasul Yohanes dengan kemauan sendiri. Dimakanlah gulungan kitab yang terbuka itu. Harus ada kerelaan ya jadi anak Tuhan. Harus ada kerelaan. Kerelaan untuk menerima kitabnya Tuhan. Untuk menerima kitabnya Tuhan, isinya apa? Firman Tuhan. Harus ada kerelaan hati sungguh-sungguh untuk menerimanya. Buka hati. Dan di sini dikatakan, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, ia ini malaikat. Malaikat ini bukan Tuhan Yesus ya. Karena dikatakan di sini, maka ia berkata kepadaku. Ianya aja huruf kecil, bukan huruf besar. Kan kalau Tuhan Yesus pasti ianya pakai huruf kapital, huruf besar. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Engkau harus bernubuat lagi. Artinya, sebenarnya Yohanes ini, Rasul Yohanes sudah melakukan pekerjaan pelayanannya. Tetapi ada porsi tambahan, makanya dikatakan harus bernubuat lagi. Jadi tambah lagi, ada porsi tambahan. Di akhir zaman ini saudaraku, tanggung jawab rohani kita makin besar dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Makin kesininya tanggung jawab rohani kita itu makin besar. Kita harus merelakan diri dipakai oleh Tuhan. Karena memang di akhir zaman ini kebanyakan orang mementingkan diri sendiri. Tapi kita sebagai anak Tuhan harus membuka diri, dipakai Tuhan. Jadi alatnya Tuhan lagi, dan lagi. Kita harus berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau lagi, dan lagi dipakai Tuhan. Karena hidup ini adalah suatu kesempatan yang Tuhan berikan. Amin. Ini adalah suatu kesempatan yang Tuhan berikan. Kita harus berkata lagi, dan lagi. Amin saudaraku. Tuhan aku mau lagi. Sesuai dengan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Daily Hope, ketika kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat memotivasi kita, kita bisa juga jadi berkat buat orang lain. Caranya Anda membagikan link khotbah ini kepada mereka, supaya mereka bisa mendengarkannya, karena kami percaya ketika hari terbuka mendengarkan firman Tuhan, kuasa Tuhan mengalir, menjamah, dan memulihkan, memberkati mereka. Amin saudara. Saya juga berterima kasih buat dukungan Anda, buat pelayanan Daily Hope dengan Anda telah subscribe. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan tekan subscribe, tekan like, dan tekan bell. Tujuannya apa? Supaya Anda diingatkan untuk kembali bergabung bersama-sama. Setiap pagi kita beribadah Daily Hope, merasakan kebaikan Tuhan, menikmati berkat Tuhan, bertumbuh, makin serupa menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Daily Hope hadir lagi besok pagi buat kita semuanya. Jam 5.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat, atau jam 5:30 waktu Jakarta. Kita ketemu lagi besok ya, untuk Kitab Wahyu pada pasal yang berikutnya, pasal 11 tentunya. Ada kebenaran isi hati Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan saya juga percaya kapanpun orang mendengarkan firman Tuhan ini,
Ketika hatinya terbuka pasti diberkati Tuhan. Amin. Ketika Anda butuh dukungan doa atau pelayanan konseling, ada nomor WA yang tersedia di layar. Saya sebutkan ya. 0878 8881 1150 0878 8881 1150. Dan ini juga menjadi nomor WA untuk kesempatan kita satu sama yang lain makin saling kenal satu dengan yang lainnya sebagai keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kami menantikan juga komentar Anda di kolom komentar, dan itu akan memberkati kita semuanya. Kalau ada juga tema-tema khusus yang ingin dibahas, silakan diutarakan di sana. Nanti kita akan pikirkan, kita kumpuli untuk dibahas bersama-sama. Dan sebelum kita berdoa, mari kita kembali memuji Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya percaya kita semuanya telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara kasih sahabat Daily Hope yang telah bergabung dan yang telah berinteraksi lewat live chat yang ada. Tetap semangat, tetap kuat dalam Tuhan, dan mari kita maju bersama di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita memsatukan hati, kita mau berdoa, kita nyanyikan kembali pujian yang berkata, "Oh Tuhan, pakailah hidupku untuk jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan." Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan, hidup Kau beri kami kesempatan, Kau kuatkan kami, kami melayani Tuhan, jadi berkatnya dimanapun kami berada. Pakai kami Tuhan. haleluya. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah memberkati kami semuanya, dan hamba berdoa buat seluruh sahabat Daily Hope, seluruh pemirsa dimanapun, kapanpun mereka mendengarkan firman Tuhan ini, dijamah Tuhan, diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan, dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang putus asa mendapatkan pengharapan yang baru, yang punya pergumulan diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Kekuatan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan setiap orang yang mau berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Umat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu di dalam hadirat Tuhan sebagai tanda engkau sungguh-sungguh berharap pada berkat Tuhan. Bukalah hatimu dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan bimbingan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya, kini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.